Nahmadullah ta'ala nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-mujdaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah di saat yang mulia ini. Allah masih perkenankan kita bisa hadir di masjid yang mulia dengan niat yang mulia, tujuan yang mulia. Semoga kita masuk golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan adalah bagaimana kita selalu berupaya meningkatkan iman dan takwa. Maka melalui mimbar ini, mari bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan seluruh perintah Allah. Di saat yang sama kita tinggalkan larangan-larangannya. Semoga kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, manusia itu sesungguhnya makhluk mulia. 4 modal kemuliaan manusia sejak kita lahir Allah sudah modali kita sehingga menjadi makhluk yang mulia. Untuk agar kemuliaan itu terjaga sampai kita meninggal, maka butuh perjuangan yang kuat, keras, dan terus menerus, namanya istiqomah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada 4 modal utama agar kita menjadi makhluk sebagaimana makhluk ketika baru dilahirkan dulu dalam keadaan mulia, sampai nanti juga tetap mulia. 4 hal kemuliaan itu, yang pertama Rasulullah sampaikan al-aqlu, akal. Makhluk mulia namanya manusia, salah satu karena mulianya dia diberi akal. Karena di samping akal, Allah juga ciptakan nafsu. Di antara akal dan nafsu ada namanya hati. Maka hati yang selalu dibimbing oleh Allah namanya hati nurani. Hati yang selalu mendapatkan nur, cahaya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati selalu diterangi oleh nur, maka akalnya pasti akal yang waras, yang paham siapa sesungguhnya dirinya. Ada penyakit yang bisa merusak akal, namanya ghadab atau pemarah. Orang yang pemarah
pasti disebut sebagai orang yang tidak berakal waras, sehat. Karena selalu yang muncul adalah marah, marah, dan marah. Ciri orang yang akalnya waras dan sehat, dia bisa mengendalikan diri dari sifat marah. Maka agar bisa mengendalikan diri dari pemarah, butuh hati yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah zikir untuk menghilangkan sifat pemarah, agar kita selalu mulia dengan akal sehat kita. Modal yang kedua, Rasulullah sampaikan ad-din atau agama. Pada dasarnya semua manusia butuh agama. Rasulullah sampaikan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir termasuk kita lahir dalam keadaan suci, menjadi tidak suci karena lingkungannya, bisa orang tuanya, bisa teman kanan kirinya, dan lain sebagainya. Menjadi tidak lagi mengikuti fitrah Allah karena mengikuti orang yang tidak mengerti ajaran Allah. Maka beruntunglah kita lahir dalam keluarga orang-orang yang beriman, mengenal Allah. Agama itu akan hilang, sirna, terkikis ketika kita dihinggapi penyakit hasud, iri, atau dengki. Maka kalau hati yang peteng, isinya pasti hasud, iri, dan dengki. Ketika sudah hasud, berarti hilang sebagian agama seseorang. Maka agar agama ini selalu bertahan, keyakinan kita itu selalu bertahan, maka pakailah hati nurani yang mengikuti perintah Allah dengan cara hilangkan sifat hasud, iri, dan dengki, dan tentunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah memberi modal kita berupa sifat haya atau malu. Pada dasarnya semua manusia punya sifat pemalu. Orang yang sudah hilang sifat malunya bukan lagi manusia. Apa yang membuat orang itu hilang sifat malunya? Yang paling utamanya, penyakitnya adalah tamak, rakus, kurang terus, tidak pernah puas, bahkan ingin mengambil hak orang lain. Ketika orang sudah punya sifat serakah, pasti dia tidak lagi punya sifat malu. Maka agar kita tertanam terus di dalam hati sifat malu, apalagi ketika berani melanggar perintah Allah, berarti berani tidak lagi malu, maka perbanyaklah zikir agar hati itu selalu diberi sifat malu, apalagi berani malu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang rakus, pasti dia tidak akan malu kepada siapapun, tidak lagi malu kepada dirinya, kepada lingkungannya, bahkan apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan lakukan apapun. Yang terakhir, yang keempat, amal soleh. Pada prinsipnya semua manusia suka melakukan kebaikan. Tidak ada manusia yang kepingin tidak baik, kepingin tidak melakukan kebaikan. Tapi kenapa sampai banyak manusia yang muncul hidupnya selalu tidak baik, perilakunya tidak baik, selalu membuat orang lain susah, tersakiti, karena di dalam hatinya sudah ada penyakit namanya ghibah. Dia selalu menggunjing akan urusan orang lain, usil dengan urusan orang lain. Semakin dia usil pingin tahu orang lain, semakin amal solehnya terkikis. Maka agar hati ini senang selalu diajak amal soleh, tentunya perbanyaklah zikir
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya ada 4 potensi kebaikan, tapi Allah juga siapkan 4 potensi yang merusak. Maka agar kita selalu terjaga 4 kebaikannya, pakai hati nurani yang selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarona bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammata ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa takbirana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa takbisana wa sa'iru a'malina min sadaqatina wa zakawatina wa sillati arhamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil a'azzul akbar wa ajal.